Radiologi dasar untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Mata kuliah radiologi dasar pada semester 7 dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penggunaan pencitraan medis dalam diagnosis penyakit. Mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip fisika, teknik pencitraan, interpretasi gambar radiologi, indikasi, kontraindikasi, serta peran radiologi dalam pengelolaan pasien. Fokus utama adalah pada penggunaan radiologi sebagai alat bantu diagnostik, pengenalan patologi melalui gambar, dan pengaplikasiannya di berbagai bidang medis. 1. Prinsip dasar radiologi, fisika pencitraan, sinar X. Radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Proses penyerapan sinar X oleh jaringan menghasilkan gambar berdasarkan densitas jaringan, tulang terlihat putih, udara terlihat hitam. Ultrasonografi, USG, menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Keunggulan, tidak menggunakan radiasi ionisasi, aman untuk wanita hamil. CT scan, komputer tomografi, menggunakan kombinasi sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar penampang tubuh yang detail. MRI, magnetic resonance imaging, memanfaatkan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar jaringan lunak. Radiologi intervensional, prosedur diagnostik dan terapeutik yang dipandu oleh pencitraan, contoh. Angiografi, biopsi. B. Istilah penting dalam radiologi, opasitas, area yang tampak lebih putih di gambar sinar X karena peningkatan densitas, misalnya, tulang, cairan. Radiolusen, area yang tampak lebih hitam karena penurunan densitas, misalnya, udara di paru-paru. Kontras, bahan yang digunakan untuk memperjelas struktur tertentu, misalnya, barium untuk saluran pencernaan. Iodin untuk pembuluh darah. Artefak, distorsi pada gambar yang bukan bagian dari struktur tubuh sebenarnya. 2. Teknik pemeriksaan radiologi, pemeriksaan sinar X, prosedur. Pasien ditempatkan di depan sumber sinar X. Gambar diambil dalam berbagai proyeksi, anteroposterior, lateral, oblique. Aplikasi, pemeriksaan tulang, fraktur, osteoartritis. Diagnostik penyakit paru-paru, pneumonia, efusi pleura. B. Ultrasonografi, USG. Prosedur, gelombang suara dipancarkan melalui transducer. Pantulan gelombang suara menghasilkan gambar organ. Aplikasi, evaluasi kehamilan, deteksi batu ginjal, pembesaran hati, atau tumor. CT scan, prosedur, pasien dimasukkan ke dalam scanner berbentuk lingkaran. Sinar X diproyeksikan ke berbagai sudut
untuk menghasilkan gambar 3D. Aplikasi, cedera kepala, hematoma, edema otak. Deteksi tumor atau metastasis. DMRI, prosedur. Pasien ditempatkan di dalam mesin magnet besar. Gelombang radio menghasilkan gambar dengan detail tinggi. Aplikasi, diagnostik cedera jaringan lunak, ligamen, otak, medula spinalis. Tumor otak atau saraf. Radiologi intervensional, prosedur, menggunakan teknik minimal invasif untuk diagnosis atau pengobatan, misalnya, pemasangan stent, biopsi. Aplikasi, angiografi, visualisasi pembuluh darah. Embolisasi untuk menghentikan perdarahan. 3. Patologi yang dipelajari, mahasiswa diajarkan mengenali berbagai patologi melalui gambaran radiologis. Antara lain, sistem muskuloskeletal, fraktur, gambaran garis patah pada tulang. Tipe, transversal, spiral, kominutif. Osteoartritis, penurunan celah sendi dan osteofit. Osteomilitis, perubahan densitas tulang akibat infeksi. B. Sistem respirasi, pneumonia, opasitas di paru-paru. Efusi pleura, penumpukan cairan dengan garis batas cairan udara. Pneumotoraks, hilangnya pola vaskular di paru-paru. C. Sistem kardiovaskular, kardiomegali, pembesaran siluet jantung pada sinar X dada. Emboli paru, visualisasi trombus pada angiografi. D. Sistem pencernaan, obstruksi usus, dilatasi usus dan level cairan udara. Perforasi usus, udara bebas di bawah diafragma. Sistem urogenital, batu ginjal, gambaran radio opak pada saluran kemih. Hidronefrosis, dilatasi pelvis ginjal. 4. Aspek klinis radiologi, indikasi pemeriksaan radiologi, trauma fisik, fraktur, cedera kepala. Penyakit pernapasan, infeksi, tumor paru. Evaluasi nyeri abdomen, apendisitis, batu empedu. Deteksi tumor dan metastasis. B. Kontraindikasi radiologi, kehamilan, terutama untuk sinar X dan CT. Alergi terhadap bahan kontras, iodin. Klaustrofobia, untuk MRI. 5. Interpretasi gambar radiologi, mahasiswa belajar, menilai kualitas gambar, posisi pasien, eksposur sinar, dan artefak. Mengenali pola normal, pola paru-paru, bentuk tulang, ukuran organ. Mendeteksi abnormalitas, massa, fraktur, cairan, atau obstruksi. 6. Praktik dan simulasi, pelatihan praktis, membaca gambar radiologi dasar, sinar X dada, ekstremitas. Diskusi kasus klinis berbasis gambar, misalnya,
pneumonia atau fraktur tulang. B. Studi kasus, interpretasi sinar X pada pasien dengan trauma dada. Identifikasi tumor otak melalui MRI. Evaluasi obstruksi usus dengan CT scan. 7. Pengembangan kompetensi, mahasiswa semester 7 diharapkan mampu memahami dasar-dasar teknik pencitraan. Menginterpretasi gambar radiologi sederhana. Menentukan jenis pencitraan yang sesuai untuk kasus klinis tertentu. Berkomunikasi dengan radiolog untuk konsultasi.